Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Afidia Suryanti dari kelas 2 Angka 1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan saya Ulia Triana Dahar, kelas 2 Angka 1, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan menganalisis laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas pada PT SI Hardware Indonesia Tbk tahun 2019. Tapi sebelum menganalisis laporan tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. Sekilas mengenai profil perusahaan PT SI Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Perseroan ini membuka gerai pertamanya pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, perseroan terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional dan didukung proses pengadaan, operasi, dan penjualan terpadu, perseroan ini semakin dikenal sebagai one-stop shopping untuk produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup yang berkualitas. Sistem pengelolaan usaha terintegrasi mampu menciptakan nilai tambah produk yang bersifat value for money, sehingga menjadikan perseroan ini sebagai the helpful place bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai wilayah tanah air, perseroan terus melakukan ekspansi pembukaan gerai. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki 208 gerai SI Hardware dengan total luas mencapai 506.400.000 meter persegi yang tersebar di 49 kota dan 27 provinsi, serta 57 gerai Toys Kingdom dengan total luas 31.400 meter persegi yang tersebar di 21 kota dan 14 provinsi, termasuk pembukaan Express di tahun 2018 yang berupa gerai dengan luas kurang dari 1.000 meter persegi. Visi dan misi PT SI Hardware Indonesia Tbk. Visinya menjadi peritel terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Sedangkan misi dari PT SI Hardware Indonesia adalah menawarkan ragam produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai menganalisis laporan yang ada pada PT SI Hardware Indonesia Tbk, laporan tahun 2019. Yang pertama, laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang dapat mengetahui jumlah total pendapatan dan pengeluaran baik harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Ini merupakan laporan laba rugi dari PT SI Hardware Indonesia Tbk per 30 September 2019 jika dibandingkan hasilnya dengan laporan laba rugi per 30 September 2018, penjualan pada tahun 2019 meningkat dari 4.982.554.376 meningkat menjadi 5.640.740.729,874 sebesar 721.929.000.000 lebih.
hasil ini lebih besar daripada periode sebelumnya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa laba yang didapatkan oleh PT EDS Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2019 itu sudah mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Beban pokok penjualan pada tahun 2019 berjumlah 3.239.415,961. Sedangkan beban pokok penjualan pada periode 2018 berjumlah 2.602.152.613,973. Laba kotor yang didapat pada tahun 2019 lebih besar daripada periode 18, yakni hasil tersebut merupakan laba kotor pada tahun 2019 setelah dikurangi oleh beban usaha ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurang dengan beban lain-lain. Laba usaha yang didapat yaitu 907.311.283,613. Hasil ini lebih besar daripada periode sebelumnya, yaitu periode 2018. Tetapi laba ini belumlah dikurangi dengan pajak, karena setiap perusahaan besar seperti ini sudah pasti akan membayar pajak. Jadi, laba yang didapat setelah dikurang oleh pajak yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp691.078.364.068. Pada tahun 2019 sebesar Rp729.995.118. Laba periode berjalan meningkat sebesar Rp3.851.531.050. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan atau dalam bahasa akuntansinya balance sheet atau statement of financial position adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu posisi keuangan yang menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Dalam laporan posisi keuangan terletak sebelah kiri aset, sebelah kanan liabilitas dan ekuitas. Pada aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar terjadi peningkatan sebesar Rp123.447.623.636. Sedangkan total aset tidak lancarnya mengalami peningkatan sebesar Rp124.113.28.322. Jadi total aset keseluruhan meningkat sebesar Rp247.560.651.958. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitas. Dalam liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pada liabilitas terjadi peningkatan sebesar Rp9.193.015.665.
Sedangkan ekuitas meningkat sebesar 237.636.636.293 rupiah. Jadi, total liabilitas dan ekuitas meningkat sebesar 240.560.651.958 rupiah. Ini adalah total aset dan liabilitas dan ekuitas, memiliki hasil yang sama atau dikatakan balance. Yang terakhir, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau pernyataan perubahan ekuitas adalah bagian laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam pemilik investasi dalam waktu ke waktu. Pada laporan perubahan ekuitas ini, total saldo akhir periodenya mengalami peningkatan sebesar 634.554.104.238 rupiah. Sekian yang dari kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.